70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-253 ini, didukung oleh para pemain, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Ai sebagai Nararia Turuk Bali, Sabeni sebagai prajurit, Bambang Ceker sebagai Kebo Mundarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Edi Johan sebagai Ike Mese, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pasukan Tartar telah memasuki kota Kediri. Bentrokan demi bentrokan terjadi. Mayat bergelimpangan di pinggir jalan. Mayat yang sebagian besar adalah prajurit-prajurit Kediri yang terlena dan akibatnya terbunuh oleh musuh. Pasukan Tartar di bawah pimpinan Panglima Ike Mese terus merangsek ke dalam kota. Di sebuah persimpangan jalan, mereka bertemu dengan pasukan Tartar yang dipimpin oleh Panglima Kausing. Jumlah mereka menjadi 2 kali lipat. Dan mereka terus mendesak prajurit-prajurit Kediri. Sementara itu, Prabu Jaya Katwang baru saja terbangun dari tidurnya. Beliau terkejut begitu Nararia Turuk Bali, istrinya, melaporkan bahwa telah terjadi pertempuran di dalam kota. Apa? Telah terjadi pertempuran di kota Kediri. Benar, Kanda Prabu. Pasukan asing itu berhasil masuk kota Kediri dan membunuh banyak sekali prajurit-prajurit kita. Berdebah. Setan alas. Prajurit-prajurit asing itu tidak boleh kembali ke negeri leluhurnya. Mereka harus kita bunuh. Mereka sudah berani kurang ajar di tanah Jawa. Dan mereka harus menanggung akibat perbuatannya. Indah Turuk Bali. Ya, Kanda Prabu. Cepat siapkan pakaian keprajuritanku. Aku sendiri yang akan memimpin pertempuran melawan bala tentara asing. Aku sendiri yang akan menghantam mereka. Tak lama kemudian, Prabu Jaya Katwang sudah berganti pakaian. Beliau nampak gagah dalam pakaian keprajuritan. Tombak Sarpasena tergenggam di tangan kanannya. Selesai berpakaian, Prabu Jaya Katwang segera berteriak memanggil prajurit jaga. 2 orang prajurit jaga berlari tergopoh-gopoh menghampiri junjungannya. Ya Gusti Prabu, kumpulkan seluruh pembesar-pembesar istana Kediri. Suruh mereka menunggu aku di ruang Balai Paseban Agung. Tapi Gusti, mereka sudah menunggu di Balai Paseban Agung sejak tadi. Jadi mereka sudah siap siaga. Kalau begitu, ayo cepat, antarkan aku. Mari Gusti, silakan. Sambil terus menggenggam tombak Sarpasena, Prabu Jaya Katwang melangkah ke Balai Paseban Agung. Apa benar pasukan asing itu telah berani kurang ajar masuk kota Kediri, Paman Kebo Mundarang? Benar, Gusti Prabu. Bahkan telah terjadi bentrokan beberapa kali dengan prajurit-prajurit Kediri. Mereka harus membayar mahal perbuatan mereka yang kurang ajar. Berapa kira-kira jumlah mereka, Paman Kebo Mundarang? Semula mereka kira-kira berjumlah 500 orang. Tapi kemudian mereka bergabung dengan teman-temannya. Sekarang ini jumlah mereka tidak kurang dari 1.000 orang prajurit. Ampun Ayahanda Prabu. Jumlah mereka bahkan sekarang sudah bertambah lagi. Rupanya kota Kediri dikepung dari 4 jurusan. Baru saja hamba mendapat laporan
bahwa ada pasukan asing yang ikut bergabung mengempur kota Kediri. Dan mereka masuk Kediri dengan melalui jalan Sungai Berantas. Mereka menambatkan perahu-perahu mereka di tepi Sungai Berantas. Kurang ajar. Kalau begitu, kita tunggu saja mereka di alun-alun. Tutup pintu gerbang alun-alun. Kalau mereka berani masuk alun-alun kota Kediri, kita tinggal membabat mereka satu persatu. Kalau begitu, kita menggunakan cara bertahan, Ayahanda Prabu. Iya. Kita bertahan di dalam benteng. Tapi kita harus bersiap siaga membantai mereka beramai-ramai. Aku ingin alun-alun kota Kediri menjadi telaga darah. Darah pasukan asing yang tak tahu diri. Sementara itu masih berlangsung sengit pertempuran antara pasukan Tartar dengan tentara Kediri. Kota Kediri menjadi hiruk-pikuk oleh dentingan senjata tajam dan jeritan orang-orang yang terluka. Bangkai kuda ataupun bangkai manusia bergelimpangan di kiri kanan jalan. Patahan senjata-senjata berserakan di sepanjang jalan kota-kota Kediri. Pasukan Tartar yang telah bergabung menjadi satu terus mendesak maju. Panglima Kausing, Panglima Sipi, dan Panglima Ikemese berteriak sambil bertarung dan mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajurit Kediri kelihatan keteter. Dalam setiap bentrokan, banyak di antara mereka yang terbunuh. Yang takut mati segera lari tunggang langgang sambil membuang senjatanya. Sementara itu, Diah Sang Kramawijaya dengan pasukan Majapahitnya masih terus berkeliaran di sekitar kota Kediri. Mereka berusaha menghadang prajurit-prajurit dari negeri bawahan yang ingin membantu pemerintah Kediri. Bahkan ada beberapa negeri bawahan yang kemudian bergabung dengan pasukan Majapahit, sehingga bala tentara Majapahit semakin bertambah banyak jumlahnya. Ampun Gusti. Nampaknya telah terjadi pertempuran besar-besaran di dalam kota Kediri. Bagaimana jalannya pertempuran itu, Paman Nebusora? Pasukan Kediri kocar-kacir, Gusti. Sementara pasukan Tartar terus mendesak ke alun-alun. Pasukan Tartar telah bergabung menjadi satu, Gusti Prabu. Dan nampaknya mereka akan segera bisa menguasai kota Kediri. Apakah mereka sudah bisa membobol benteng alun-alun Kediri, Paman? Mereka baru akan mencapai alun-alun, Gusti. Mereka sedang menuju perjalanan ke alun-alun. Kalau begitu, sebaiknya kita bantu mereka. Kukira daerah pinggiran kota Kediri cukup aman. Bagaimana pendapatmu, Paman? Sebaiknya memang begitu, Gusti. Hamba kira pasukan dari negeri-negeri bawahan sudah mendengar berita tentang pertempuran ini. Dan mereka pasti akan berpikir dua kali untuk membantu pasukan Kediri. Barangkali kau mempunyai pendapat lain, Kakang Banyak Kapuk. Tidak, Gusti. Memang sebaiknya kita membantu pasukan Tartar secepatnya. Kalau begitu, ayolah kita berangkat. Perintahkan agar pasukan Majapahit segera berangkat menuju ke kota Kediri. Lembu Sora, Rangga Lawe, Banyak Kapuk, Sakawuni, dan Arya Kamandanu segera mengerahkan pasukan Majapahit. Mereka menyusun barisan menjadi 3 gelombang. Dan tak lama kemudian, mereka pun berangkat menuju kota Kediri. Pasukan Majapahit terus bergerak menuju ke pusat kota Kediri. Di tengah perjalanan, mereka beberapa kali bentrok dengan prajurit-prajurit Kediri yang segera bisa dibereskan. Prajurit-prajurit Kediri yang lain, yang sudah merasa ciut dan tidak berani mengadakan perlawanan,
segera lari tunggang langgang ke rumah-rumah penduduk. Akhirnya pasukan Majapahit tiba di depan pintu gapura benteng alun-alun Kediri. Dia Sanggramawijaya memberi perintah agar pasukannya berhenti. Kemudian dia melangkah menghampiri Panglima Ike Mese. Nampaknya pasukan Tartar juga tertahan oleh pintu benteng yang tebal. Pintu itu cukup tinggi dan terbuat dari gelondongan kayu-kayu yang besar dan kokoh. Bagaimana Tuan Panglima Ike Mese? Kami tertahan oleh pintu benteng Tuan Sanggramawijaya. Kami sudah berusaha menjebolnya, tapi usaha kami tidak membawa hasil. Pintu benteng itu sangat kuat, Tuan. Lalu, di mana Panglima Kausing dan Panglima Sipi? Saya mendengar berita bahwa pasukan Tartar sudah bergabung di kota Kediri. Memang benar, Tuan Sanggramawijaya. Kami sudah bergabung menjadi satu untuk menumpas prajurit-prajurit Kediri yang mengadakan perlawanan. Usaha kami sudah berhasil. Tetapi akhirnya kami tertahan di depan pintu benteng ini. Panglima Kausing dan Panglima Sipi berusaha mencari jalan keluar di tempat lain. Barangkali mereka ingin membobol pintu benteng di bagian belakang. Apakah sudah dicoba membobol dengan kayu gelondongan yang besar? Sudah, Tuan Sanggramawijaya. Tapi sudah kami coba 20 orang mendorong kayu gelondong yang besar untuk merobohkan pintu benteng. Tapi prajurit-prajurit Kediri yang berada di atas menghujaninya dengan anak panah. Akibatnya, mereka semua terbunuh. Iya. Kalau begitu, harus dicari cara yang lain, yang tidak banyak menimbulkan korban. Ketika dia Sanggramawijaya dan Panglima Ike Mese sedang berbincang-bincang untuk mengatasi kesulitan membobol benteng, Arya Kamandanu perlahan-lahan mendekati mereka. Ampun, Gusti. Nampaknya kita mendapat kesulitan dengan benteng alun-alun Kediri. Benar, Kamandanu. Benteng itu sangat kokoh. Pasukan Tartar sudah berusaha untuk menjebolnya, tapi tidak membawa hasil sedikit pun. Barangkali cara yang paling baik ialah menunggu malam tiba, Tuan Sanggramawijaya. Setelah malam nanti, biarlah pasukan Tartar menjebol benteng itu dengan kayu-kayu gelondong yang besar. Prajurit-prajurit Kediri pasti tidak akan bebas lagi untuk menghujani panah. Ampun, Gusti. Perkenankan hamba mencobanya, Gusti. Kau jangan terlalu berani, Arya Kamandanu. Lebih baik kita memang bersabar diri. Kita tunggu saja malam tiba nanti. Hamba ingin mencobanya, Gusti. Siapa tahu hamba berhasil. Jangan, Kamandanu. Sebab begitu kau melangkah 12 tindak dari tempat ini, anak panah prajurit-prajurit Kediri segera akan berhamburan ke tubuhmu. Dan apa yang bisa kau lakukan dengan seorang diri untuk menjebol benteng yang kokoh itu? Kalau Gusti Sanggramawijaya percaya pada hamba, hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk menjebol benteng itu. Mudah-mudahan saja hamba berhasil, sehingga kita tidak perlu menunggu malam tiba. Kasihan prajurit-prajurit kalau harus menunggu, Gusti. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus hati-hati, Kamandanu. Hamba mohon doa restu, Gusti. Iya. Hamba akan segera melaksanakannya. Arya Kamandanu segera bersedekap untuk sesaat lamanya. Matanya terpejam. Dia menyedot nafas beberapa kali. Kemudian terasa pusarnya menjadi dingin. Hawa dingin itu terus naik merambat ke atas dan menyebar ke seluruh dada. Mendadak tubuhnya merasa ringan sekali. Itulah Aji Seipi Angin. Setelah menerapkan Aji Seipi Angin, Arya Kamandanu kemudian menarik pedang naga puspa yang terselip di pinggangnya. Arya Kamandanu berdiri tegak bagaikan sepotong tongkat kayu hutan yang berumur ratusan tahun. Tubuhnya kelihatan tegar dan perkasa. Kemudian tubuh yang tegap itu melangkah perlahan-lahan mendekati pintu benteng. Sementara tangan kanannya menggenggam pedang naga puspa yang bernyala-nyala. Kemudian secepat kilat, Arya Kamandanu melompat. Gerakannya sangat cepat, sehingga sukar diikuti oleh pandangan mata biasa. Dan pada saat berikutnya, apa yang terjadi hanyalah merupakan suatu tontonan yang menakjubkan bagi para prajurit yang berdiri di sepanjang pagar benteng.
Prajurit-prajurit yang berada di dalam benteng terkejut sekali. Mereka sama sekali tidak menduga pintu benteng dapat bobol sekaligus dari luar. Tapi mereka hanya sebentar merasa heran, karena kemudian mereka harus mempertahankan diri dari serangan bala tentara Tartar dan pasukan Majapahit. Terjadilah pertarungan sengit di tengah alun-alun Kediri. Bala tentara Tartar mengamuk bagaikan orang-orang kesetanan. Demikian juga pasukan Majapahit di bawah pimpinan Dyah Sanggrama Wijaya yang sangat mereka kagumi, bertarung dengan gagah berani. Walaupun jumlahnya lebih banyak, tapi prajurit-prajurit Kediri sepertinya sudah kehilangan angin. Kaki mereka nampaknya sudah menjadi ciut menghadapi musuh. Akibatnya, mereka pun banyak yang terbunuh. Mayat bergelimpangan dan bertumpuk-tumpuk di sekitar alun-alun. Tapi pasukan Majapahit dan bala tentara Tartar tidak memberi ampun. Siapa yang tidak melarikan diri dan siapa yang terus berusaha mengadakan perlawanan pasti terbunuh. Kurang ajar. Mereka dapat membobol benteng Kediri. Nampaknya pasukan Kediri mulai kocar-kacir, Ayahanda Prabu. Keparat Sanggrama Wijaya. Sabar, Ayahanda Prabu. Jangan terberu nafsu. Lebih baik kita menyingkir ke lorong-lorong istana. Kita menunggu perkembangan seluruhnya, Ayahanda. Di mana Paman Mundarang? Tadi Abang lihat Paman Kepu Mundarang sedang berhadapan dengan Lembu Sora di samping kiri alun-alun, Ayahanda. Ayo, Kepu Mundarang, keluarkanlah seluruh kemampuanmu. Kita bertarung sebagaimana seorang perwira. Jangan sombong, Kakang Lembu Sora. Sekalipun prajurit-prajurit Kediri kocar-kacir, Kepu Mundarang tidak bakalan tinggal gelanggang colong pelai. Aku tidak bakalannya kabur dari medan peperangan ini. Ayo, Kakang Lembu Sora, kita teruskan pertarungan ini. Terbuka hatimu, Kepu Mundarang. Mundarang terus berusaha menyerang Lembu Sora dengan pedangnya yang berukuran pendek tapi besar. Lembu Sora menghadang serangan itu dengan lincah. Mereka bertempur di tengah kesibukan peperangan antara prajurit-prajurit Kediri melawan prajurit-prajurit Majapahit yang dibantu pasukan Tartar. Debu mengepul di tengah-tengah alun-alun kota Kediri. Teriakan membahana sampai ke angkasa. Bunyi dentingan pedang bagaikan jeritan maut yang setiap saat dapat mencabut nyawa manusia. Tubuh-tubuh bergelimpangan tak tentu arah. Arah berceceran di mana-mana. Dan nampak prajurit-prajurit Kediri semakin terdesak. Jumlah korban mereka semakin banyak. Kepu Mundarang menjadi sangat kesal. Tapi diam-diam dia merasa gentar juga. Hal itulah yang membuat dirinya menjadi lengah. Suatu ketika, Lembu Sora dapat berkelit menghindari tebasan mata pedang musuhnya. Dan pada saat berikutnya, dia membalas menebas pundak Kepu Mundarang. Kepu Mundarang mengeluh sebentar, tapi kemudian Lembu Sora mempapatkan pedangnya untuk kedua kalinya. Dan sekarang yang menjadi sasaran adalah lambung kanan. Kepu Mundarang akhirnya kepoyongan, roboh bersimbah darah, dan matilah patih Kediri tersebut. Sementara pertarungan masih belum reda. Dengan sisa-sisa keberaniannya, prajurit-prajurit Kediri masih berusaha untuk mengadakan perlawanan.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. ...70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-254 ini, didukung oleh para pemain, Yoko sebagai Empu Renteng, Rusli sebagai Rangga Lawe, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Margaret sebagai Dewi Sambi, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Eddie Johan sebagai Ike Meze, Heri Stiono sebagai Dias Sangkrama Wijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ai sebagai Nararia Turubali, Chris Urspon sebagai Jaya Katwang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pertempuran sengit masih terus berlangsung di alun-alun Kediri. Patih kememundaran binasa di tangan Lembu Sora. Tubuhnya tersungkur jatuh bersimbah darah. Sementara itu Arya Kamandanu sibuk bertarung melayani Empu Bajil. Sedangkan Sakawuni melayani Dewi Sambi. Di tempat lain, Rangga Lawe bertarung melawan Empu Renteng. Empu Renteng yang mempunyai aji kebal belabak pengantolan merasa di atas angin ketika berhadapan dengan Rangga Lawe. Beberapa kali pukulan Rangga Lawe bersarang di tubuhnya, tapi Empu Renteng sama sekali tidak bergeming. Ayo Rangga Lawe, kau terkenal sebagai salah seorang senopati agung pada zaman pemerintahan Singasari. Sekarang kita mendapat kesempatan untuk bertatap muka. Ayo, keluarkanlah seluruh kesaktianmu. Inilah Empu Renteng, pendekar dari Gunung Betiri. Jangan sombong, Empu Renteng. Aku tahu kau mempunyai aji kebal belabak pengantolan. Tapi Rangga Lawe, aku adalah seorang satria dari Tuban. Tidak bakalannya aku mundur setapak pun. Dan terimalah seranganku berikutnya, Empu Renteng. Empu Renteng memang benar-benar seorang pendekar yang tangguh. Tubuhnya yang jangkung sama sekali tidak membuatnya menjadi kurang lincah. Di samping itu aji kebal belabak pengantolan merupakan benteng pertahanannya yang sangat kuat. Beberapa kali cotosan Rangga Lawe mengenai tak di bagian dada ataupun hulu hatinya. Tapi Empu Renteng masih kelihatan tenang-tenang saja. Rangga Lawe menjadi kesal. Secepat kilat dia mencabut keris Mega Lamat. Tubuhnya melenting ke atas dan hinggap dengan manis di atas tanah yang berdebu. Hei! Empu Renteng! Kalau memang daging kulitmu kuat dan perkasa seperti batu, kau boleh tahanlah serangan kerisku, keris Mega Lamat ini. Empu Renteng menjadi gelagapan untuk sesaat lamanya. Matanya memandang tajam ke arah pamor keris Mega Lamat yang memancar kebiru-biruan warnanya. Dia tahu keris itu adalah senjata yang ampuh. Keris yang menjadi kebanggaan darah bangsawan Tuban. Karena itu dia segera menyedot nafasnya 3 kali berturut-turut. Wajahnya menjadi merah padam dan tegang. Ayo Rangga Lawe, coba. Aku ingin mencicipi kerismu yang bernama Mega Lamat itu. Empu Renteng, kalau Mega Lamat sampai tidak dapat melukai tubuhmu, Rangga Lawe akan berhenti menjadi prajurit. Kau terimalah, Empu Renteng. Hit! Hit!
Selesai mengucapkan kata-katanya yang berapi-api, Ranggalawe menyerbu ke arah Empu Renteng. 2 kali tebasannya luput. Empu Renteng berhasil menangkis dengan bagus. Tapi pada kesempatan yang ketiga kalinya, Empu Renteng terlambat untuk menarik kakinya mundur. Pada saat itulah ujung keris Megalamat menghunjam ke bagian dadanya. Empu Renteng sangat terkejut. Dia segera meraba dadanya yang berlumuran darah. Dadanya terbuka sedalam setengah jengkal. Empu Renteng segera mundur beberapa tindak. Pada saat berikutnya, ketika Ranggalawe bermaksud untuk mengulangi serangannya, Empu Bajil dan Dewi Sambi menyambar tubuh Empu Renteng, kemudian menaikkannya ke atas punggung kuda. Empu Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng segera kabur dari medan peperangan. Kuda-kuda yang mereka tunggangi melompati runtuhan tembok benteng. Dan sebentar kemudian mereka pun sudah lenyap. Banyak kapuk melihat ketika orang musuh besarnya melarikan diri, segera mengambil kuda dan mengajak beberapa orang prajurit untuk mengejarnya. Pertempuran sengit masih terus berlangsung. Arya Kamandanu yang tiba-tiba ditinggal pergi oleh Empu Bajil segera menghambur ke arah prajurit-prajurit yang sedang bertempur. Dengan pedang naga puspanya, dia mengamuk bagaikan banteng terluka. Atap pedang itu berkilat-kilat menyambar ke kiri ataupun ke kanan. Tubuh prajurit-prajurit Kediri berkelimpangan, bahkan ada yang terbelah menjadi 2 bagian. Pada saat itulah Sakawuni berlari-lari menemuinya. Celaka, Kamandanu. Celaka. Ada apa, Sakawuni? Ayah mengejar ketiga pendekar itu, Kamandanu. Ayah bersama kurang lebih 50 orang prajurit Kediri mengejar Dewi Sambi, Empu Bajil, dan Empu Renteng yang melarikan diri. Ayo kita susul mereka, Kamandanu. Ayo cepat. Kemana mereka perginya? Ke sana, ke arah barat. Ayo cepat, Kamandanu. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan ayah. Empu Bajil dan Dewi Sambi itu di samping 2 orang pendekar sakti. Mereka juga licik sekali. Di mana Gusti Sangramawijaya? Gusti Sangramawijaya sedang menghadapi Arda Raja di alun-alun sebelah timur. Patih Kebu Mondarang sudah terbunuh oleh Paman Lembu Sora. Baiklah. Ayo cepat. Kita ambil kuda dan kita susul ayahmu. Apakah kau masih bisa bertahan? Senjata Ranggalawe benar-benar dahsyat, Kakang Bajil. Aku sudah mengerahkan seluruh ajik belapak pengantolan. Tapi keris Megalamat benar-benar ampuh. Ujungnya tajam luar biasa. Seperti paruh Raja Wali kendaraan para dewa. Dan lukaku terasa panas sekali. Rupanya keris Megalamat itu juga dibubuhi racun yang sangat dahsyat, Kakang. Di dalam lukaku seperti ada bara api yang bernyala-nyala. Aduh. Kalau begitu, kau harus segera mencari seorang tabib, Kakang Renteng. Iya Dewi Sambi. Kalau racun ini tidak segera dikeluarkan dari tubuhku, aku pasti mati. Aku tidak tahan lagi. Nah, sekarang begini saja, Adi Renteng. Iya. Kau bawalah kuda ini. Kau selamatkan dirimu. Sementara kalau ada yang mengejar kita, biarlah aku dan Sambi yang akan menghadapi mereka. Lihat, Kakang Bajil. Rupanya memang ada yang mengejar kita. Cepat, Adi Renteng. Kau pakailah kuda ini. Selamatkan dirimu. Biarlah kami yang akan menghadapi mereka. Baiklah, Kakang Bajil. Aku memang harus beristirahat pada beberapa hari untuk memulihkan tenagaku. Ya, sambil mencari seorang tabib yang bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuhku ini. Ya.
Dengan tubuh bergoyang-goyang di atas punggung kudanya, Empu Renteng segera meninggalkan Dewi Sambi dan Empu Bajil. Dia terus berkuda melewati daerah berbukit-bukit. Dan sebentar kemudian, kudanya lenyap di balik sebuah tikungan bukit padas. Tak lama kemudian, datanglah banyak kapuk dengan kurang lebih 50 orang prajurit Majapahit. Bagaimana, Bajil? Mengapa kalian tidak menyerah saja? Sudah dapat dipastikan, Kediri akan runtuh hari ini juga. Lebih baik kau menyerah dan menjadi tawanan kami. Banyak kapuk, Jaya Katuang boleh menyerah. Prajurit-prajurit Kediri boleh kocar kacir. Tapi Empu Bajil dan Dewi Sambi pantang menyerah. Mau apa kau sekarang, ha? Empu Bajil, mengapa tidak kau gunakan akal sehatmu? Tidak ada gunanya kalian berdua mengadakan perlawanan. Banyak kapuk. Kalau kalian semua ingin menangkap kami, kalian harus mau bekerja keras. Dan kami hanya mau dibawa setelah menjadi mayat. Bagus. Bagus. Itu adalah pernyataan seorang pendekar berani. Pantang menyerah. Sudahlah, banyak kapuk. Tidak usah banyak bicara. Sekalipun kau membawa kurang lebih 50 orang prajurit, tapi kukira tidak mudah untuk menangkap kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, Empu Bajil. Ayo, tangkap mereka! Ringkus mereka berdua! Ayo! Ayo, tangkap! Agaknya sudah bisa dipastikan kita akan memenangkan pertarungan ini, Tuan Sanggrama Wijaya. Benar, Tuan Panglima Ikumesu. Ya, Prajurit-prajurit Kediri sudah banyak yang terbunuh. Dan sisanya lari tunggang langgang. Tinggal beberapa puluh orang prajurit yang masih berusaha mempertahankan diri. Panglima Sipi dan Panglima Kausi akan segera membereskan mereka semuanya. Bagaimana Paman Nebusor? Kita harus menyudahi pertarungan ini. Oh iya, aku tidak melihat Kakang Banyak Kapuk. Kakang Banyak Kapuk mengejar Empu Bajil dan Dewi Sambi, Gusti. Sementara Arya Kamandanu dan Tekabuni menyusul ayahnya. Sekarang kita adakan pembagian tugas, Paman Nebusor. Ya, Gusti. Kami semua siap menjalankan tugas perintah Gusti. Aku tahu. Arda Raja melarikan diri dengan dikawal lebih kurang 20 orang prajurit. Biar akulah yang akan mengejar dan membereskan anak Jaya Katuang itu. Sementara Paman Nembusora, Ranggalawi, dan yang lain kutugaskan untuk masuk ke dalam istana. Maksud Gusti, kami yang harus menghadapi Sang Prabu Jaya Katuang. Benar, Paman. Katakanlah apa yang telah terjadi di alun-alun Kediri. Kalau Sang Prabu tidak dapat menerima kenyataan ini, terserah Paman Nembusora bagaimana cara mengatasinya. Baik, Gusti. Hamba akan segera menjalankan perintah. Ayo, Ranggalawe. Kau Reken Demung, Gajah Biru. Mari ikut aku. Tuan Sanggrama Wijaya. Keadaan di alun-alun Istana Kediri saya serahkan kepada Panglima Ikumesu, Panglima Kausing, dan Panglima Sipi. Terserah, Tuan, bagaimana cara mengendalikan keamanan di sini. Sementara, saya akan mengejar salah seorang pelarian yang mempunyai peranan penting di dalam pertempuran kali ini. Dia masih sanak kerabat saya sendiri, Tuan. Dia itulah yang keladi kerusuhan ini.
Itu adalah urusan pribadi Tuan dengan keluarga Tuan. Kami tidak mau ikut campur. Kami sudah cukup membantu. Nah, Panglima Ikumese, saya akan pergi dulu. Silakan, Tuan Sanggrama Wijaya. Dia Sanggrama Wijaya segera memanggil Nambi, Sang Ramapati, dan mengumpulkan beberapa puluh orang prajurit Majapahit. Setelah terkumpul kurang lebih 40 orang prajurit, dia Sanggrama Wijaya segera meninggalkan alun-alun Kediri untuk mengejar Ardaraja. Sementara itu di dalam istana Kediri, di ruang peraduan raja, Sang Prabu Jayakatwang tengah berlutut di depan jenazah istrinya, Nararya Turukbali. Dia kelihatan sedih sekali melihat jenazah istrinya yang sangat dicintainya. Nararya Turukbali baru saja membunuh dirinya dengan sebuah patrem atau keris kecil. Di samping tubuh yang tergeletak bergelimang darah itu, ada selembar daun lontar yang berisi tulisan. Sang Prabu Jayakatwang segera memungut daun lontar itu dan membaca isinya. Maaf, Kanda Prabu Jayakatwang. Hamba tidak dapat menahan diri lagi. Hamba terpaksa menyudahi hidup hamba dengan patrem kecil pemberian Ayahanda Prabu Kertanegara almarhum. Hamba tidak tahan melihat dan mendengar jerit tangis para prajurit yang sedang bertarung. Hamba menjadi sangat sedih. Mengapa pertumpahan darah seperti ini selalu terjadi? Dan mengapa perebutan kekuasaan selalu terulang kembali? Siapakah sebenarnya yang bersalah? Barangkali tidak ada yang bersalah. Hamba sama sekali tidak menyalahkan Kanda Prabu yang ingin tetap duduk di atas kekuasaan. Tapi hamba juga tidak ingin menyalahkan Dia Sanggrama Wijaya. Putra Dia Lembutal itu juga merasa berhak atas kekuasaan yang diwariskan para leluhurnya terdahulu. Maafkan hamba, Kanda Prabu. Selama ini, hamba sudah setia mendampingi Kanda Prabu Jayakatwang. Semenjak sebelum menjadi Raja Gelang-Gelang, setelah menjadi Raja Gelang-Gelang, dan kemudian menjadi Raja Besar di Kediri. Selamat tinggal, Kanda Prabu. Dinda terpaksa pergi mendahului Kanda Prabu. Dinda Nararya Turukbali. Mengapa akhirnya menjadi begini? Mungkin akulah yang bersalah. Mungkin benar apa yang dikatakan Prabu Kertanegara. Akulah orang yang tak tahu diri, tak tahu terima kasih. Tapi tidak. Jayakatwang tidak bersalah. Aku bukan merebut hak orang lain. Aku merebut hakku sendiri. Aku adalah keturunan Raja-Raja Panjalu. Aku keturunan Prabu Jayasabha, Prabu Kertajaya. Aku akan merasa berdosa besar kalau membiarkan Panjalu direbut oleh raja lain. Semua ini gara-gara Sanggrama Wijaya, anak Dia Lembutal itu, cucu Narasinghamurti itu. Benar-benar laknat. Dia telah menyalahgunakan kepercayaanku. Dan Arya Wiraraja alias Banyak Wide itulah rupanya yang menjadi biang keladinya. Tidak. Pokoknya aku tidak mau menyerah. Sekalipun tinggal seorang diri, aku akan terus mempertahankan tahta Kediri. Pada saat itulah Lembu Sora, Rangga Lawe, Regrian Demung dan Gajah Biru serta beberapa orang prajurit Majapahit menyerbu masuk.
Mengapa kalian tiba-tiba masuk ke ruang peraduan raja? Ampun Gusti Prabu. Kami semua hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Gusti Sanggrama Wijaya. Kalian diperintah apa oleh Sanggrama Wijaya? Ampun Gusti Prabu. Peperangan sudah selesai. Prajurit Kediri sudah menyerah seluruhnya. Ampun Gusti Prabu. Hamba terpaksa mengatakan apa adanya. Memang kenyataan seperti apa yang sudah hamba utarakan. Prajurit-prajurit Kediri telah menyerah. Kediri telah kalah perang Sang Prabu. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Kediri tetaplah yang terbesar. Jayakatwa tidak pernah menyerah. Lembu Sora. Iya, Gusti Prabu. Kalau kau ingin menangkap Jayakatwa, lakukanlah segera. Tapi jangan harap kau bisa menangkapku dalam keadaan hidup. Saat berikutnya, Prabu Jayakatwang segera mencabut tombak Sarpasena. Mata tombak itu bersinar-sinar. Lembu Sora, Rangga Lawe, Rekrian Demung dan Gajah Biru segera mundur beberapa langkah. Lembu Sora menyiapkan pedangnya. Rangga Lawe mencabut keris Mega Lamat, sementara Gajah Biru dan Gajah Demung mempersiapkan senjatanya masing-masing. Ayo, majulah kalian beramai-ramai. Tangkaplah Jayakatwa. Tangkaplah Raja Panjalu ini. Tangkaplah penguasa Kediri. Maaf Gusti Prabu. Memang itulah tugas kami. Kami memang harus menangkap Gusti Prabu. Ayo, Rangga Lawe, Rekrian Demung, dan kau Gajah Biru. Dan kalian prajurit-prajurit Majapahit semuanya. Lakukanlah apa yang sudah diperintahkan kepada kalian. Dengan tombak Sarpasena, Prabu Jayakatwang membendung serangan-serangan lawannya. Ujung tombaknya yang berkilat-kilat menyambar ke sana kemari. 3 orang prajurit sekaligus roboh begitu terkena samparan tombak Sarpasena. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.